Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berkenan berkunjung ya ke Denes. Ini suatu ya kehormatan bagi kami manajemen atas kedatangan rekan-rekan dari Denes sendiri ya. Baik, kalau untuk kita itu trial funding aja, mungkin dari trial funding kita itu kemarin 2002 pas di bulan Mei. Jadi kalau usianya mungkin sekarang itu baru 1 tahun, Mei 2002, sekarang Mei 2003 ya. Jadi kita 1 tahun. Dan kalau untuk luas wilayah ini, kita yang total luas wilayah itu 20 hektaran. Tapi yang kita garap, yang udah kita garap ini baru 5 hektaran. 55 hektaran yang sebagiannya belum. Itu ada ya parkiran kita ya, terus ada masjid kita dan sebagainya. Jadi yang total itu 20 hektar yang kita garap baru 5 hektar. Pak, Pak, apa yang membedakan wisata ini dengan wisata lain, Pak? Baik, Denes itu ya salah satu wisata khususnya di Cianjur Utara ya. Kami ingin memberikan warna baru di dunia pariwisata. Jadi intinya tidak hanya tempat wisata biasa aja, tapi di sini ada nilai edukasi juga. Karena kita ada mini-zoo dan kita ada beberapa program yang khususnya untuk pendidikan dasar. Gitu ada program istilahnya edukasi hewan dan yang lainnya gitu. Jadi selain dari wisata biasa, misalkan wahana dan yang lainnya, kita juga ada nilai edukasinya. Jadi kita ingin memperpadukan antara wisata biasa dengan wisata edukasi di sini. Bisa disebutkan Pak, edukasi apa yang ada di sini, Pak? Oke, baik, untuk wisata edukasi kebetulan kita punya program edukasi hewan. Jadi pengenalan hewan khususnya untuk usia dini ya, kayak tingkat TK, PAUD gitu kan. Itu bagian dari dedikasi kita manajemen ke dunia pendidikan, dan itu tidak dipungut biaya untuk edukasi sendiri. Jadi kita nanti siswa itu kita perkenalkan, ini nama hewannya apa, jenis makannya apa, habitatnya di mana gitu kan, seperti itu. Biasa kebetulan kita di sini untuk menuju hewan-hewannya 80% hewan dari luar. Ya. Hewan langka ada, hewan langka. Ada, mungkin yang tidak ada di Indonesia Dihadirkan di sini. dihadirkan di sini ada, endemik dari luar juga. Fasilitas dan wahana apa aja sih, Pak, yang ada di sini, Pak? Nah, kalau fasilitas kita otomatis kalau untuk sarana tempat ibadah kita ada masjid, bukan musola lagi. Terus kalau untuk toilet, terus ruang tunggu, public area kita banyak yang didatangi dengan rumput estetis, atau aula mungkin yang khusus tamu rombongan gitu kan, yang reservasi rombongan. Dan kalau untuk wahana kita kurang lebih 10 wahana. Ya, ada skybridge atau jembatan yang di belakang kita tuh jembatan gantung, ada jembatan loncat, ada adrenaline swing, ada flying fox, ada playground untuk tempat bermain anak. Terus ada juga feeding kambing dan yang lainnya. Totalnya kita kurang lebih 10 wahana. Dan kita ada pembangunan wahana baru lagi nanti di area bawah, yaitu rainbow. Kita masih terus progresi. Untuk tiket masuknya sendiri boleh gak dikasih tahu, Pak? Nah, ini kalau kita sekarang sih karena momen liburan ya, ada kenaikan 40.000 per tiket. Itu tidak kita bedakan weekend sama weekday. Tapi nanti di bulan Juni kita balik lagi ke normal, ada 2 item. Weekday itu 30, di weekend itu 35. Nah sekarang ada promo khusus untuk KTP Cianjur. Ya, nah, sampai nanti ya bulan Mei lah, sampai dengan tanggal 5 Mei lah. Promonya apa tuh? Diskon? Itu KTP Cianjur diskon gitu 20%. Dari tiket normal? Yang 40 untuk luar kota Cianjur. Untuk warga Cianjur itu cukup 25.000 di hari biasa, di hari Sabtu Minggu 30.000. Untuk tiket masuknya sendiri itu berbeda gak? Maksudnya mau naik wahana lain bayar lagi gak? Ya, itu untuk tiket masuk ya. Untuk nanti di bulan Juni ke sana itu 30 di hari biasa, di weekend itu Sabtu Minggu 35. Nah, adapun untuk tiket wahana kita beda lagi bayarnya lagi. Beda lagi. Tapi kita ada keringanan khusus untuk reservasi rombongan lebih dari 35 orang ke atas atau 35 fake, tiket masuk kita diskon 20%. Ya, yang 30 misalkan di hari biasa itu jadi 24.000, yang 35 jadi 28. Nah, wahana juga nanti kita diskon 20%. Contoh misalkan skybridge itu kan 40 nih harga reguler. Kita diskon 20%, itu jadi 30.000. Pokoknya kita ada diskon dan gede diskonnya. Paling gede diskon mungkin untuk tempat wisata di Cianjur Utara ini di kita lah, baik dari tiket masuk ataupun wahana. Ini sering banyak pertanyaan, Pak,
luas untuk parkir, katanya luas gak sih di sini gitu kan? Kita sih kalau emang kalau untuk liburan seperti hari raya ini ada lonjakan dalam jumlah pengunjung ya. Ada lonjakan, otomatis kendaraan pun karena kita didominasi 80% pengunjung dari Jabodetabek ya. Otomatis volume kendaraan juga kan besar. Sebenarnya kita cukup Ya Pak? cukup, apalagi nanti ke depannya kita akan bikin lagi di area kita parkir khusus bis. Jadi bis kita bedakan. Khusus Ya, kalau sekarang kan emang bis kita agak di jalan-jalan ini aja di luar. Kalau pengunjung paling jauh dari mana ya Pak? Kita itu didominasi sama Jabodetabek. Tapi ada juga yang dari luar pulau, biasanya itu kan mereka itu pakai travel ya, travel wisata. Misalkan yang pernah kita juga dari Palembang, dari Medan, karena itu travel ya, travel wisata Jawa. Nah, salah satunya ya ke kita. Pernah juga ada misalnya pengunjung yang datang dari luar pulau. Tapi dominannya sih kita jadi Jabodetabek. Untuk orang asing sendiri Pak, bule gitu ada ya Pak? Biasa tempat wisata di Cianjur Utara itu kalau untuk orang luar itu WNA ya, kita kadaokan aja, kita didominasi sama Timur Tengah. Oh, Walaupun ada beberapa yang Eropa juga. Oh, sedikit lagi Pak, ini Ya, konsepnya seperti apa sih ini Pak? konsep. Kita itu lebih back to nature ya. Jadi kolaborasi modern kontemporer lah. Bisa lihat oleh Bapak mungkin untuk dari segi bangunan juga kita minimalis ya. Karena kita tidak ingin terlalu mengeksplor atau alam sekitar, masih ingin tetap kelihatan alami, karena di belakang kita juga kan ada hutan sekunder ya, dalam artian hutan yang sudah digarap sama penduduk. Nah, selain itu jadi daya tarik kita juga, jadi konsepnya kita itu pengen tempat wisata kita itu tadi konsepnya kita wisata edukasi sama wisata alam juga. Oh, sedikit menyinggung, bukan menyinggung, sedikit ingin tahu lah. Ini terinspirasi dari mana, atau memang keinginan sendiri membuat seperti ini gitu Pak? Nah, kebetulan untuk konsepsinya itu owner kita sendiri. Jadi yang punya konsep itu owner kita sendiri. Mungkin beliau itu selain dari punya inspirasi ataupun cari referensi ke tempat yang lain. Nah, diwujudkanlah di sini di Denes. Karena ya beliau itu dari retail terus ekspansi ke dunia pariwisata ya di sini. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi bukan tiruan yang lain, nggak ada ya? Ya, mungkin dia punya konsep sendiri ya, konsepsi sendiri disesuaikan dengan lingkungan Sukaresmi lah. Gitu. Gitu, untuk lonjakan pengunjung biasanya itu di hari apa? Otomatis kalau di bulan-bulan biasa sih di weekend sama liburan tanggal merah ya. Ada sedikit lonjakan. Nah, satu lagi Pak, saya lupa nih. Untuk para pengunjung yang tidak membawa bekal makanan, tersedia gak di sini makanan? Nah, jadi begini, kenapa kita disarankan untuk pengunjung itu tidak boleh bawa makanan dari luar? Ya, karena selain kita ada snack corner yang harganya bisa bersaing dengan warung-warung pinggir jalan, kita juga siapkan paket nasi box murah banget. Jadi 30.000 itu udah komposisinya udah nasi, ayam, tahu tempe, lalaban, otomatis kalau air mineral gelas itu udah kita dapat dengan harga 30.000. Jadi ngapain ribet-ribet lah gitu istilahnya. Mending pesen aja di sini. Jadi pengunjung gak usah khawatir lah. Gak usah khawatir. Snack corner kita banyak. Ada beberapa snack yang kita jajakan di sini. Makanan ringan. Ada larangan apa nih Pak nih? Kita sih lebih untuk menciptakan suatu lingkungan tempat wisata yang bersih. Baik itu bersih dari sampah ataupun bersih dari polusi. Ya, kita merokok tidak diperbolehkan di seluruh area, dan kita tidak disiapkan area untuk merokok. Oh, jadi seluruh area tidak boleh merokok. Dengan cara maksud dan tujuan kami yaitu untuk meminimalisir polusi. Karena kita itu kan karena di sini kan pengunjungnya ada juga yang keluarga kan gitu, banyak anak kecil dan sebagainya, apalagi kita wahananya banyak juga wahana anak, otomatis tempat destinasi kumpulnya anak itu kan banyak. Jadi kan dikhawatirkan kalau kita rokok bebas ada di lingkungan anak kan bahaya juga. Untuk fasilitas kesehatan misalkan ada hal yang tidak diinginkan, itu dekat ya Pak? Ada UKS-nya nggak? Ya, kita UKS ada, P3K ada dan kita ada karyawan khusus nanti yang untuk menangani dikala nanti apabila terjadi ada sedikit kecelakaan dan sebagainya. Ataupun kalau misalkan kita dianggapnya kita tidak bisa nangani, kita langsung rujuk dan biaya itu tanggung kita.
Asal gini asuransi. ya, misalkan di sini nih anak nih lagi main di perosotan, terus dia itu kena lecet atau kena benturan. Kalau bisa kita tangani di sini dengan ya IKS kita, dengan P3 kita, dengan perawat kita tangani. Tapi kalau seandainya tidak bisa kita rujuk baik ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, kan itu biaya kita tanggung. Seperti itu. Ada pesan yang disampaikan Pak untuk para pengunjung? Kalau untuk mungkin lebih ke masyarakat luas saja, mungkinnya untuk pesan ya kami mohon doa dan dukungan aja supportnya ya, dari semua stakeholder elemen, terutamanya ya warga Sukaresmi, Cianjur, karena ini kita untuk SDM sendiri 95% kita warga masyarakat Sukaresmi. Jadi harapan dari kami manajemen bahwa keberadaan BNES ini keberadaannya ingin dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, baik warga masyarakat Sukaresmi ataupun dan semoga bisa memberi warna lain di dunia pariwisata khususnya yang ada di Cianjur Utara. Bahan ada rencana penambahan bahannya? Ya gitu, progres kita itu lebih ke rainbow ya, luncuran. Yang insya Allah nanti habis pasca liburan ini kita pemindahan kita lanjut. Wahana yang paling digemari nih pengunjung apa nih Pak? Untuk wahana ya, ini ada flying fox nih. Ya flying fox, playground, dan juga sky bridge. Yang penting dengan nama siapa Pak? Kalau saya ini pandang ya, Endang sebagai di sini PIC Marketing.